Rumah siap huni yang lokasinya dekat banget sama gerbang tol Cisalak Cijago, yang sudah siap huni dan bisa menghasilkan passive income yang berada di wilayah Cimanggis, Depok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother Terfilah yang dirahmati Allah, alhamdulillah ketemu lagi dengan kami di channel YouTube Rumah Halal Indonesia. Alhamdulillah Rumah Halal Indonesia sedang berada di wilayah Cimanggis, Depok. Lebih tepatnya di Kelurahan Harjamukti yang lokasinya cukup 8 menit aja dari gerbang tol keluar Cisalak Cijago. Dan ternyata dari sini ke gerbang tol Cibubur juga nggak jauh, cukup di 15 menitan aja. Dan menariknya lagi, rumah siap huni yang sedang kita review kali ini adalah rumah yang sudah terbukti bisa menghasilkan passive income. Kalau secara lokasi udah oke, artinya nilai investasinya akan sangat menarik. Dan biasanya properti selalu diandalkan untuk bisa menghasilkan juga yang namanya passive income. Dan alhamdulillah rumah ini sudah tahun ketiga berjalan menjadi sebuah TAUD, tahfiz anak usia dini. Apalagi untuk Brother Safilah yang memang selama ini mungkin punya cita-cita yang rumahnya atau aset propertinya bisa bermanfaat tabungan akhirat. Wah, insya Allah ini bisa banget nih dihalalkan. Dan insya Allah ditawarkan dengan harga yang sangat terjangkau untuk di wilayah sini. Insya Allah Brother Safilah bisa nego sampai deal. Luas tanahnya pun juga gede banget. Ini mencapai 475 meter persegi ya. Dengan lebar mukanya ini kurang lebih mencapai 18 meter. Dan ini kita udah mulai masuk nih ke dalam rumahnya ya, karena memang difungsikan sebagai TAUD ya, tahfiz anak usia dini. Maka wajar di sini terlihat seperti taman bermain anak-anak ya, seperti sebuah TK. Ada kids playgroundnya, lalu juga ada area parkirnya. Ini kalau dijadikan sebagai rumah, ini insya Allah bisa menampung 2 sampai dengan 3 unit mobil ya. Jadi ada area carport, juga ada area garasinya. Rumah ini memiliki 7 kamar tidur yang ukurannya beda-beda tentunya. Nanti akan kita review lebih dalam. Nah, ini untuk bagian halaman depannya yang saat ini difungsikan sebagai area bermain anak TAUD ya, yang memang bersekolah di sini. Dan ini sudah berjalan di tahun ketiga disewakan ke TAUD Saku Mutiara Umat. Wah, Masya Allah, yang berada di wilayah Cimanggis, Depok. Brother Safilah juga pasti sudah mengetahui bahwa kalau sekolah-sekolah, fasilitas umum pendidikan, dan juga perbelanjaan dan lain sebagainya pasti berada di wilayah-wilayah yang strategis agar lebih mudah dijangkau oleh orang tua siswa. Begitu juga kalau misalkan kita mencari sekolah untuk anak, pasti mencari di lokasi yang terbaik ya, dan mencari di lokasi yang strategis agar lebih mudah kalaupun harus antar jemput ke sekolahnya. Nah, maka rumah ini pun berada di lokasi yang seperti itu. Dan bisa dilihat nih ya, ini enak banget nih halaman depan. Jadi kalau misalkan Brother Safilah nanti fungsikan lagi menjadi sebuah rumah tinggal, rumah huni ya, ini akan menjadi sebuah halaman depan yang sangat nyaman sekali. Bahkan kalau misalkan mau mengadakan acara di rumah ini pun, di halaman depan pun kayaknya udah cukup banget ya. Dan kalau misalkan mau dilanjutkan fungsinya menjadi sekolah seperti ini, atau dirubah fungsi menjadi bisnis apapun yang Brother Terfilah miliki, insya Allah juga sangat oke. Karena secara lokasi ini udah no issue lah, udah aman banget insya Allah. Nah, sekarang kita mulai masuk ke bagian dalamnya yuk. Rumah ini untuk bagian depan ada 3 pintu ya. Untuk kesana adalah pintu garasi, ini juga bisa diakses ya ke ruangan yang sama, ke area living room atau area ruang tamu. Dan ini bisa langsung tembus ke kamar. Nah, biasanya kalau yang kamarnya bisa mengakses langsung keluar dan juga ke dalam, ini biasanya difungsikan sebagai kamar anak laki-laki tuh, kalau yang seperti itu biasanya. Nah, tapi kita akan masuk dari pintu utamanya ya. Nah, ini karena memang sedang difungsikan sebagai TAUD ya, tahfiz anak usia dini, dan di waktu ini alhamdulillah baru saja selesai ya kegiatan belajar mengajarnya. Jadi sedang difungsikan sebagai salah satu ruang kelas ya.
Dan kalau misalkan difungsikan sebagai rumah, ya ini bisa difungsikan sebagai area penerimaan tamu. Oh iya, itu ada satu pintu kecil ya. Pintu itu mungkin di sana bisa sebagai penerimaan tamu. Lalu kalau misalkan mau masuk ke area keluarga, bisa dari pintu utama ya. Nah, ini tangga di bagian tengah-tengah rumah. Nah, ini ada satu pintu. Ini yang tadi saya maksud, kalau mau masuk dari depan bisa, dan kalau mau masuk dari dalam rumah sini juga bisa. Saat ini difungsikan sebagai ruang penerimaan tamu untuk sekolah tautnya ya. Nah, ini dia. Jadi kalau misalkan anak laki-laki mungkin pulang malam atau habis aktivitas, nah ini bisa keluar langsung ke depan ya. Jadi nggak perlu ngetok-ngetok pintu utama, dia punya kunci sendiri. Jadi keluar masuk rumah pun bisa dari pintu bagian depan, dan kalau mau masuk ke area dalamnya pun juga sudah ada aksesnya di sebelah sini. Nah, dari sini kita masuk lagi ke dalam, melewati beberapa anak tangga, dan ini adalah area living room kalau dijadikan sebagai rumah ya. Tapi kalau saat ini sedang dijadikan taut ya, inilah salah satu ruang untuk kegiatan belajar mengajarnya ya. Kalau jadi rumah, ini adalah sebuah living room yang cukup luas ya, sangat luas bahkan. Ini kalau misalkan mau jadikan ruang berkumpul keluarga, nonton TV dan lain sebagainya, bisa di ruangan ini. Nah, di sebelahnya adalah, oh ini sengaja dibuat sekat tambahan nih. Dindingnya hanya sebatas ini aja sebenarnya. Dan di sebelahnya adalah sharing bathroom. Nah, kalau sharing bathroomnya ya baik sekolah ataupun rumah sama aja ya bentuknya. Dan ini ya, kita semakin ke belakang, ini adalah bisa difungsikan sebagai area dining ya. Kalau misalkan difungsikan sebagai rumah. Dan kalau taut ya bagian dari ruangan kegiatan belajar mengajar. Nah, kalau tadi itu di depan ada kamar tidur pertama, ini adalah kamar tidur kedua. Nah, ya ini juga dijadikan sebagai ruang kelas. Tapi kalau mau dijadikan sebagai kamar tidur pun juga masih sangat oke. Bahkan ukurannya cenderung lebih besar, dan dia memiliki sirkulasi udara dan pencahayaan dari jendela sampingnya sebelah sini ya. Ini bisa dibuka tutup dan tidak nempel ya. Jadi masih punya akses untuk udara dan pencahayaan dari area samping tersebut. Nah, ini kamar kedua. Nah, lalu, nah ini ada pintu tambahan ya sepertinya nih. Ini pun adalah ruang, mungkin bisa dikatakan sebagai kalau sebagai rumah ini adalah rumah plus satu, kamar plus satunya, maksud saya kamar plus satunya. Kalau sebagai rumah bisa dijadikan sebagai kamar asisten rumah tangga mungkin ya. Nah, ini adalah area dapurnya. Nah, untuk area dapur minimalis aja ukurannya. Oh, ini karena disekat ya. Ini karena ada sekat tambahan ya, karena ini dijadikan sebagai sekolah sih. Kalau sebagai rumah mungkin ini bisa lebih tertata rapi, dan ini bisa dibuka sehingga dapur pun memberikan kesan yang tetap lega. Nah, ternyata nggak hanya sampai sini. Ini masih ada halaman belakang. Wah, ini kalau dijadikan rumah sih idaman banget ya. Karena memang ukurannya yang sangat luas, panjang sampai dengan ke belakang. Nah, ini di belakang pun juga ternyata masih sangat lebar. Nah, itu ada akses mungkin ya dari kamar yang tadi untuk ke area ruang jemur di sebelah sini nih. Ini halaman belakangnya. Jadi kalau misalkan di area belakang ini mau dijadikan sebagai private pool, kayaknya masih seru juga sih. Karena space-nya masih lebih dari cukup untuk sebuah private pool yang cukup besar. Nah, ini ada pintu di sini. Ini adalah menuju ke ruang santai dulunya nih, sebelum jadi sekolah. Ruang santai, jadi kayak pavilion sampingnya ya. Wah, lantai satunya aja ternyata udah lega, luas, dan banyak sekali fungsi di setiap ruangnya. Sekarang kita lihat yang ada di lantai 2 yuk. Ini naik ke lantai 2-nya lumayan tinggi ya. Tapi memang bermanfaat juga untuk ruangan lantai 1, sehingga plafon di lantai 1 tuh jadi benar-benar tinggi sekali. Ya, tapi alhamdulillah walaupun tinggi, tangga ini ukuran tapak anak tangganya dan lebarnya pun insya Allah sangat nyaman ya. Ini masih menggunakan kayu ya, handle-nya masih menggunakan kayu seperti rumah-rumah zaman dulu. Nah, ini kita sampai di lantai 2 ya. Di lantai 2 ini ada 4 kamar tidur. Kalau tadi di bawah tuh ada 2 plus 1 kamar tidur, di atas ini ada 4 kamar tidur. Nah, ini kita lihat
kamar yang pertama, ini adalah kamar utamanya ya, karena dia memiliki private bathroom. Ada bathtubnya juga ternyata, bathtub zaman dulu ya. Ini ada wastafel di depan kamar mandinya, dan ini adalah kamar tidur utama yang ukurannya gede banget. Dan juga jendelanya ini masih model-model zaman dulu ya. Nah, ini kalau dibuka, sirkulasi udara dan pencahayaan dari ruangan ini semakin maksimal. Apalagi ternyata di depannya ini adalah sebuah pohon yang sangat besar. Ini pohon apa ya? Pohon mangga ini sepertinya ya. Jadi dari dalam kamar ini pun juga kita bisa langsung mendapatkan suasana yang asri, mendapatkan udara yang sejuk, karena di depannya langsung ada pohon yang masih sangat besar, pohon mangga. Nah, ini adalah kamar tidur utamanya. Kalau Brother nanti fungsikan sebagai rumah hunian. Nah, di sebelah pintu kamar utama ini adalah balkon. Sayang dikunci ya. Balkonnya pun juga cukup luas nih ya. Dia kalau untuk kita ngobrol santai bersama pasangan atau sama anak-anak di area balkon tersebut juga sangat nyaman tentunya. Nah, ini kita lihat di ruangan lainnya yang ada, ini kamar kedua yang ada di lantai 2, sedang difungsikan sebagai salah satu kelas oleh TAUD ini, dan dia juga memiliki bukaan jendela ya. Model-modelnya sih ya masih model-model rumah zaman dulu, tapi justru kalau bangunan zaman dulu itu cenderung lebih kuat dibanding bangunan-bangunan masa kini. Nah, ini di sebelahnya ya, jadi di antara dua kamar tidur ini terdapat ada satu sharing bathroom untuk di lantai 2. Nah, ini kamar ketiga yang ada di lantai 2. Nah, ukurannya agak sedikit lebih kecil dibanding kamar yang tadi ya, tapi jendelanya dia nggak kalah besar. Nah, ini juga sedang difungsikan sebagai ruang kelas untuk kegiatan belajar mengajar. Nah, ini ada lagi ya, ini second living room ya, bisa dikatakan ruang keluarga kedua yang ada di lantai 2. Dan ini adalah kamar ke 1, 2, 3, 4. Ukurannya lebih kecil lagi ya, ukurannya lebih kecil lagi, tapi menurut saya untuk ukuran segini ini seperti rumah-rumah baru ya. Kamarnya ini 3x3 kurang lebih, dan dia sangat cukup untuk diletakkan tempat tidur queen ataupun king size ya. Jadi benar-benar rumah ini insya Allah cocok banget untuk keluarga yang punya anak banyak, atau misalkan untuk kumpul keluarga besar, ini udah enak banget. Nah, menariknya lagi ternyata di bagian paling belakangnya, kalau ini saat ini difungsikan sebagai ini ya, salah satu area bermain selain di halaman depan tadi, ternyata di balkon bagian atas belakang juga diberikan lagi tempat bermain kalau dilanjutkan fungsinya sebagai TAUD seperti saat ini. Tapi kalau misalkan dijadikan sebagai rumah ya, ini mau dijadikan tetap seperti ini oke, mau dijadikan ruang servis ya, karena di sana adalah area laundry sepertinya. Nah, ini ya, dan ada juga ini akses ke tangga. Nah, ini boleh lihat sini. Jadi dari yang area belakang ini ada tangga samping untuk ke tangga servis ya. Jadi kalau misalkan ART itu bisa akses melalui tangga di sini nih. Wow, Masya Allah banget ya rumahnya. Dan ternyata rumah sebesar ini dengan luas tanah 475 meter persegi memiliki 7 kamar tidur dan ada beberapa kamar mandi tadi ya. Dengan ruangan yang cukup besar-besar, semua fungsi di setiap rumah itu tersedia, dan lokasinya ternyata sestrategis itu, sepremium itu, maka wajar dijadikan sebagai fasilitas pendidikan di rumah ini ya, fasilitas pendidikan untuk umum. Dan ditawarkan ternyata dengan harga yang cukup di 3 miliar aja. Silahkan Brother nego sampai deal. Kalau misalkan mau difungsikan, dilanjutkan fungsinya sebagai sekolah TAUD seperti ini, alhamdulillah ya, nanti tinggal diskusi aja dengan pemilik rumah, lalu biaya sewa per tahunnya bisa pindah ke pemilik baru, yaitu Brother Villa. Tapi kalau misalkan mau difungsikan sebagai bisnis Brother Villa yang udah berjalan saat ini, ya insya Allah juga oke, karena memang ini rumahnya berada di pinggir jalan yang lokasinya cukup 8 menit aja ke gerbang tol Cisalak Cijago.
Dan cukup 15 menit juga ke gerbang tol Cibubur. Wah, Masya Allah kan. Silahkan buruan adu cepat dengan penonton Rumah Halal Indonesia lainnya, karena harganya cuma 3 miliar, nego sampai deal ke pemiliknya langsung. Terima kasih sudah menyaksikan video kita kali ini. Jangan lupa langsung diklik aja like-nya apabila bersafilah menyukai video kita kali ini. Dan jangan lupa di-share juga nih ke orang-orang yang selama ini mungkin nyari tempat usaha yang lokasinya strategis, premium, luas, ya, dekat dengan gerbang tol, dekat juga dengan fasilitas umum lainnya. Silahkan kirimkan video ini ke mereka. Atau boleh juga di-share di sosial media yang Brother Safilah miliki. Insya Allah bisa menjadi wasilah kebaikan. Dan silahkan juga dituliskan di kolom komentar pendapat Brother Safilah tentang rumah siap huni yang sudah menghasilkan passive income yang kita review kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Halal Indonesia. Solusi halalkan rumah impian.